Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teresia Girsang dengan NIM 18085611029. Saya dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai software Wireshark, di mana software ini berguna untuk memonitoring kinerja dari suatu jaringan. Para administrator biasanya menggunakan software ini untuk memonitoring jaringan dan menganalisa kinerja jaringan. Akan ada fitur capture yang dapat digunakan untuk mengcapture paket-paket data pada kinerja jaringan yang sedang dimonitoring. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari software Wireshark, selanjutnya kita akan masuk ke proses instalisasinya, di mana kita dapat mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini sesuaikan dengan device yang teman-teman punya. Di sini saya memiliki device Windows installer 64 bit. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Setelah di-download, maka akan masuk ke dalam Windows Explorer penyimpanan laptop atau device masing-masing. Klik 2 kali icon Wireshark-nya. Nah, kemudian di sini kita klik next untuk melanjutkan. Nah, di sini kita ada license agreement-nya. Kita harus centang agreement-nya. Oke, ada license-nya. Oke, ada note next. Kita next lagi untuk melanjutkan. Oke, di sini ada additional text-nya. Mungkin di next aja. Nah, di sini untuk tempat penyimpanannya, saya pilih di C program files di Wireshark-nya. Teman-teman juga bisa memilih mau disimpan di mana. Kemudian kita next. Nah, di sini ada install npcap-nya. Nah, di sini kita next juga untuk selanjutnya. Oke. Di sini kita install aja langsung. Oke, kita tunggu untuk beberapa saat sampai selesai. Oke, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Mohon teman-teman bersabar. Oke, jadi di sini license agreement-nya yang tadi sudah saya sebutkan, namun ternyata di sini dikatakan untuk setuju atau tidak untuk license agreement-nya. Jadi jika setuju, klik I agree. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih installation option, mungkin di sini. Oke, itu saja, kita langsung install lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, di sini sudah ada kata complete, berarti untuk instalisasinya sudah selesai. Kita klik next untuk melanjutkan. Nah, di sini ada kata finish. npcap has been installed on your computer. Klik finish to close this wizard. Jadi, ini untuk software Wireshark-nya sudah terinstall dan dapat kita gunakan. Baik, ini proses finishing-nya. Teman-teman tunggu, di sini kita next lagi. Di sini sudah benar-benar finish. Baik, aplikasi Wireshark-nya sudah dapat digunakan. Baik teman-teman, setelah tahap instalisasi tadi, selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada
software Wireshark sendiri. Nah, di sini tentunya ada menu yang terdiri dari File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistik, Teleponi, Wireless, Tools, dan Help. Nah, ini adalah menu-menu yang dapat bernavigasi pada software Wireshark ini sendiri. Nah, di sini juga ada terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk kelengkapan capturing paket-paket data atau monitoring kinerja jaringan pada aplikasi Wireshark ini sendiri. Nah, di sini juga ada display filter. Nah, di sini fitur display filter ini untuk menampilkan filter apa yang ingin kita tampilkan atau membatasi filter, karena kan pasti paket-paket datanya banyak yang akan tersimpan atau tertangkap, maka kita dapat memfilternya di sini. Nah, di sini ada contohnya filter HTTP. Nah, setelah itu di sini adalah daftar paketnya, di mana di sini adalah daftar paket yang tertangkap selama monitoring jaringan yang dilakukan. Seperti di sini ada time-nya, di mana waktu, kemudian di sini ada source-nya, di mana ini adalah IP sumbernya, kemudian ini adalah destination-nya, di mana IP tujuannya. Kemudian di sini adalah protokol yang dipakai, karena tadi kita filter HTTP, maka di sini yang ditampilkan adalah HTTP. Kemudian di sini ada length-nya atau panjangnya, kemudian di sini ada info yang lebih jelasnya. Nah, di sini juga ada detail daripada paketnya ini sendiri, di mana jika kita klik salah satu paket ini, maka akan ditampilkan berupa detail paketnya di sini. Kita bisa klik tanda ini untuk melihat detail lebih spesifik. Kemudian di sini ada detail hexa. Nah, di sini ada detail yang berupa heksadesimal mengenai daftar paket yang ada di sini. Jadi selanjutnya akan ke tampilan program. Baik, selanjutnya adalah tampilan programnya di sini. Di sini sudah langsung tampil program seperti ini karena sebelumnya saya telah memilih option Wi-Fi pada tampilan sebelumnya untuk dimonitoring kinerja jaringannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh filter yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring kinerja jaringan. Dan di sini saya coba tadi sebelumnya setelah saya pilih option Wi-Fi, maka saya ke Chrome untuk melakukan browsing, di mana di sini saya mencari membuat trigger di MySQL. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke aplikasi Wireshark-nya, di mana di sini telah ada daftar paket yang tertangkap oleh aplikasi Wireshark ini, di mana untuk jumlah paketnya itu ada 1525. Nah, saya telah menghentikan atau menyetop daftar paket yang tertangkap dengan button yang ini. Jadi jika kita ingin menganalisa, kita harus menyetop dulu daftar paket yang tertangkap supaya tidak kebanyakan. Nah, setelahnya saya akan menjelaskan filternya yaitu HTTP. Nah, di sini gunanya filter ini adalah untuk membatasi. Jadi jika kita ingin menganalisa data dan ingin memfilter data tersebut, jadi untuk HTTP, TCP, atau UDP kita dapat melakukan filtering di sini supaya kita dapat menganalisa datanya dengan detail dan spesifik. Seperti di sini kita telah memasukkan filter HTTP dan yang di sini ditampilkan adalah yang HTTP-nya. Nah, kita dapat menganalisa data dari daftar paket ini. Jika kita klik, maka di sini juga akan ada detail paketnya. Jadi berbeda setiap daftar paket itu memiliki detail paket yang berbeda dan detail hexa yang berbeda. Nah, di sini juga contohnya tadi saya browsing membuat trigger di MySQL. Nah, di sini ada IP source-nya atau sumbernya yaitu 192.168.43.245. Nah, ini akan mengirimkan ke server untuk meminta browsing membuat trigger di MySQL ini. Kemudian
masuk ke destination atau tujuan IP address tujuannya, yaitu 142.250.4121 dengan menggunakan protokol HTTP. Dan di sini menggunakan GET, yaitu untuk mendapatkan browsing membuat trigger di MySQL tersebut pada Google Chrome yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga ada info-info detail yang dapat kita lihat untuk menganalisa dan melihat atau memonitoring kinerja dari jaringan yang kita sedang monitoring. Nah, di sini kita bisa coba ganti, yaitu TCP. Nah, di sini juga ada TCP, teman-teman lihat sendiri. Tapi karena tadi yang di browsing itu adalah HTTP, jadi kita memfilter lebih mudah, yaitu HTTP. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai software Wireshark. Begitu juga dengan tahap instalisasi, penjelasan fitur, filter, beserta dengan bagaimana menganalisanya. Jika ada kata dan perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.